Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada para pemirsa. Kali ini jumpa kembali dengan Sofan dengan acara Bifan, Bincang Kearifan Ma'arif Institute, yang membincang soal isu-isu keindonesiaan, keislaman, kemanusiaan, kesetaraan gender, dan kebinekaan. Kali ini Ma'arif Institute kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Beliau adalah Mbak Inaya Wulandari Wahid. Beliau dikenal atau biasa disapa dengan Mbak Inaya Wahid. Beliau ini berbeda dengan kakak-kakaknya. Ini seorang seniman yang luar biasa, aktivis perempuan, pembela HAM, aktif juga di isu-isu lingkungan, isu-isu pemberdayaan perempuan. Ini udah ibaratnya ini udah dawur ini. Semakin dipupuk semakin dubur lagi, makin dubur lagi. Wow. Dan kalau kita lihat perjalanan karir Mbak Inaya ini, beliau banyak membuat pementasan, panggung-panggung teater bersama dengan seniman-seniman hebat. Di antaranya adalah dengan Butet Kertarajasa. Wah. Kalau tidak salah, teaternya itu diberi judul Sarung, Negeri Sarung. Oh iya. Ya, Negeri Sarung, monolog ya, itu monolog, dan itu sangat kritis sekali. Karena Negeri Sarung ini, kalau tidak salah Mbak Inaya itu bercerita tentang sarung sebagai simbol tradisional yang mencerminkan kesalahan umat beragama, tapi ia juga bisa dipakai untuk tujuan-tujuan politik yang bersifat pragmatis, begitu ya. Jadi Mbak Inaya ini kritis sekali begitu. Dan Mbak Inaya ini juga pernah membuat panggung teater, kalau nggak salah di tim ya Mbak ya waktu itu, Orang-Orang Berbahaya. Oh iya, wah, sama Pak Butet. Nah, bersama Pak Butet juga. Nah, ini luar biasa. Tapi saya tidak perlu memperkenalkan lebih panjang lagi. Nanti kita akan ngobrol. Dan tamu saya yang kedua adalah Mas Yusril Fahriza. Wah, ini tinggi juga ini. Oh enggak, cuma satu tok, komika tok. Lebar, enggak tinggi. Tadi banyak loh ini. Isu-isu sosial, kewanitaan, lingkungan, seni, wah budaya. Ini cuma komika tok. Tapi nggak apa-apa. Komika ini dia. Pelawak ya. Tapi nggak sama, dua itu sama. Komika bukan hanya pelawak. Nah, komika pelawak sama bukan. Ya. Beliau apa? Selain pelawak dan komika, beliau juga komedian. Ya, sama aja itu, sama. Tiga itu sama. Komika, pelawak, komedian sama. Nggak, tapi juga ada acting juga di film-film itu. Iya. Apa itu? Cek toko sebelah. Cek toko sebelah. Cek toko sebelah. Cek toko sebelah, iya. Cek toko sebelah yang digarap oleh siapa itu? Ernest Prakasa. Ernest Prakasa. Ya. Ini sudah episode keberapa ini, Mas? Enggak, ini sebenarnya kalau untuk film udah film kedua. Film kedua. Maksudnya ke film kedua. Kalau episodenya itu udah berapa ya? Udah season 3 kayaknya. Kalau nggak salah berperan sebagai Naryo apa siapa? Iya, Naryo. Naryo ya? Naryo yang gini. Iya. Kalau dulu Mbak Inaya kan waktu di film itu kan sebagai tukang ojek atau apa itu? Oh iya, tapi lain sama. Kita berdua. Saya waktu jadi bosnya dia. Beliau adalah majikan saya. Ya. Jadi kalau di kehidupan nyata saya jadi majikan, dia jadi. Enggak. Kalau itu sama berarti. Itu sama, nggak beda kalau itu. Kita sampai sekarang masih di ngojek. Enggak. Masih. Ya, stand up Indo ya. Jakarta ya. Stand up Indo Jogja, betul. Berarti dua orang ini adalah orang-orang hebat. Wah, amin. Begitu ya. Amin. Menginspirasi anak-anak muda begitu. Nah, ini kita berbincang soal kebinekaan ya. Soal bagaimana merawat toleransi. Ini perlu saya kenalkan juga kepada para pemirsa. Mbak Inaya Wahid ini, beliau adalah putri keempat dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia
keempat. Ini banyak pemirsa udah tahu, tapi saya perlu memperjelas kembali di sini, begitu ya. Jadi oke, kita bicara mengenai pemuda ya. Wah, isu-isu toleransi. Wah, ini berat. Ini kamu Ini aku ini. isumu ini. Enggak, tadi Mbak Inaya bilang. Iya. Loh, Mas Sofan, saya merawat diri saya sendiri aja. Repotnya minta ampun kok disuruh merawat kebinekaan. Lah iya, itu betul itu. Betul. Betul. Nggak usah ngomong wes kita wes. Iya, enggak. Tapi istilah merawat kebinekaan itu seolah-olah kita harus ngomong daki-daki itu apa ya? Iya. Ya ndak apa. Daki-daki itu. Oh, iya pokoknya. Apa ya? Ya itu bahasa Jawa Timurnya itu gitu loh. Koyok iya. Koyok iya gitu loh. Kayak seolah-olah Yang paling-paling. tinggi. Iya, yang paling itu dia. So iye itu dia. Saya ke Mbak Inaya dulu. Monggo. Ya. Mbak Inaya putri dari Kiai Abdurrahman Wahid yang dikenal sebagai sosok yang sangat pluralis, menjaga kebinekaan, menjaga kemajemukan ya. Gus Dur ini sama dengan Cak Nur, sama dengan Buya Syafi'i Ma'arif yang punya komitmen yang kuat supaya nilai-nilai keindonesiaan ini tidak dirusak oleh kelompok-kelompok radikal, oleh kelompok-kelompok intoleran yang ingin mengubah Indonesia yang berideologi Pancasila ini menjadi ideologi yang justru berlawanan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, Mbak Inaya ini dikenal sebagai seorang seniman yang kritis begitu ya. Kira-kira melihat pemuda hari ini begitu yang rentan gitu ya, di era teknologi itu kan rentan terhadap narasi-narasi yang tidak toleran begitu, dan kerap kali mereka barangkali terjebak. Kalau menurut dari berbagai hasil riset yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian ya, seperti misalnya Ma'arif Institute sendiri, Setara Institute, BPIN, itu banyak pemuda-pemuda mereka yang terpelajar, bahkan mereka yang sudah menjadi mahasiswa di perguruan tinggi negeri itu. Bahkan menurut BNPB itu ada 10 perguruan tinggi negeri yang terindikasi terpapar radikalisme. Bagaimana Mbak Inaya melihat pemuda ini yang rentan terhadap radikalisme ini? Apa kira-kira yang perlu kita lakukan supaya mereka ini tidak terjebak? Ini tinggi nih. Jawaban sampean sebagai putri dari Gus Dur ini tinggi nih. Makanya saya tahu kenapa Mas sopan. Anda sopan, kami segan. Saya sopan santun. Anda sopan tapi kami segan. Oh, itu definisinya. Saya tahu kenapa Mas Sopan ini dari tadi menitik beratkan bahwa saya itu anaknya Gus Dur. Itu untuk semakin mempertebal kenyataan bahwa saya sebagai orang NU itu udah mulai deg-degan masuk sini karena saya udah mulai serius. Kalau di NU ini nggak terjadi soalnya. Nah, jadi ya Mas Sopan. Sampai kan kesini main tandang. Iya, main tandang nih, cuman sampean orang yang di sini ngerayain hari raya kemarin tuh hari Sabtu. Sisanya Jumat. Kami semua Jumat ini. Iya. Komika bawa ini. Loh, aku lebarannya Sabtu. Iya. Tapi kan bukan berarti Jumat puasa. tetap menjalankan yang benar, tapi nggak mau dikucilkan. Solidaritas. Tapi silakan. Udah sampai diam dulu. Iya, oke. Apa tadi pertanyaannya gini. Jadi sebenarnya kalau buat saya yang paling penting itu bukan misalnya kita bicara soal ideologinya apa. Karena kalau kita ngomong ideologinya apa, maksudnya gini, nanti kan tadi Mas Sopan kan bilang ini berlawanan dengan Pancasila, kan yang dititik beratkan kan itu. Iya. Kalau kita ngomongin cuma poinnya adalah bertentangan dengan Pancasila, kita juga harus mengingatkan teman-teman muda dan semuanya bahwa misalnya kelompok-kelompok yang mungkin membawa misalnya judulnya NKRI harga mati atau segala macam, tapi aslinya adalah oligarki, itu tetap berlawanan dengan Pancasila. Oh iya. Itu tetap
tetap harus diingat itu, gitu. Jadi ini bukan masalah ideologinya, tapi kalau menurut saya bahwa apa yang dibawa kemudian, apakah yang dibawa kemudian nilai-nilai kekerasan, apakah pemaksaan, nah itu yang penting kita nggak setuju itu di situ. Bahwa misalnya narasinya harus tunggal, narasinya kalau kamu nggak sama kayak aku, berarti kamu itu bisa diapa-apain aja. Gitu. Nah ini yang penting untuk ditekankan bahwa ini nih yang bertentangan dengan Pancasila bagian kayak gininya ini loh. Gitu. Makanya kenapa perlu waspada. Karena apa? Karena kemudian bagian-bagian kekerasan itu munculnya itu subtil. Gitu, halus gitu. Sekarang saya banyak ngelihat teman-teman muda itu mungkin mereka merasa bahwa mereka itu membawa kelompok yang moderat, bahkan banyak yang mengaku moderat. Saya kasih contoh aja, Mas Sopan. Dulu kami itu beberapa kali masuk ke sekolah-sekolah, terus kemudian mereka tahu kami membawa ininya moderat gitu kan. Oh mereka setuju, kamu setuju Pancasila, kamu setuju Bhinneka Tunggal Ika apa segala macam. Nah tapi begitu kemudian kami minta untuk ngisi kuis gitu ya, misalnya terus pertanyaannya itu sangat sangat spesifik. Kayak misalnya gini, kalau misalnya tetangga kamu beda agama, menurutmu boleh nggak diusir dari kampung? Boleh. Nah ini yang menakutkan kan sebenarnya bagian ininya, gitu. Nah ini yang menurut saya jadi PR kita semua, bahwa kekerasan atau pemaksaan atau narasi tunggal itu nggak boleh ada. Kenapa? Bukan nggak boleh ada, maksudnya gini, bahwa itu jangan sampai menjadi sesuatu yang dominan atau yang kemudian menguasai masyarakat Indonesia, karena itu yang nanti akan merusak. Nah, narasi-narasi kebencian seperti itu, Mbak Ina, hate speech ya, hate speech, mulai dari hate crime, dia udah jahat dalam pikiran, kemudian hate speech, ujaran kebencian itu mempengaruhi tindakan perilaku orang yang berujung kepada violent, kekerasan. Ini yang tidak boleh. Nah, tetapi kalau ideologi-ideologi yang saya maksud dia bertentangan dengan Pancasila, dia mengusung misalnya wacana-wacana tentang negara Islam atau misalnya Daulah Islamiyah seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok HTI yang kemarin dibubarkan, itu masih ada toleransi itu menurut Mbak Inaya. Artinya tidak ada wacana tunggal begitu. Gini, kita ya namanya demokrasi kan, kita bisa bilang itu marketplace. Nah, tapi kan kemudian ada rules juga yang kita punya gitu, bahwa kita ini kan dibangun nih negara ini, para founding father dan para founding mother itu kan memilih memilih untuk kemudian ya kita pakai basisnya tadi itu gitu. Negaranya kesatuan, terus kemudian republik, untuk bisa mengakomodir semua yang berbeda. Nah itu aja kita lihat. Jadi kalau ideologi yang tadi baru muncul ini bisa mengakomodir hal yang sama nggak? Kan itu yang bisa kita jual. Maksudnya ini kan marketplace ya. Kalau kemudian kita secara ini ya melanggar demokrasinya juga gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kemudian makanya memperkuat, mengarus utamakan sifat-sifat yang toleran, moderat gitu. Nah itu yang sebenarnya bisa kita lakukan. Nilai-nilai itu yang harus diperkuat ya, di ruang-ruang pendidikan, di ruang-ruang publik gitu ya. Tugas-tugasnya Yusril. Kok berat banget? Kok pendidikan jadi tugasku? Ya kan, karena pendidikan ini kan investasi kemanusiaan yang paling mahal harganya. Kalau pendidikannya rusak, nanti siswanya juga rusak. Iya, betul. Gimana menurut Mas Yusril? Apa ini, Pak? Ya, pertanyaan yang sama ini saya ajukan kepada Mas. Ini saatnya saya ngomong ini di sini ya. Pemuda sekarang itu, belum, baru ke situ. Kayaknya sejak ininya yang saya pahami adalah kayak sekarang itu orang-orang kebanyakan itu kalau kamu memilih A berarti kamu anti B.
Kalau kamu pro hitam berarti kamu kontra terhadap putih. Padahal tidak sejauh apa, tidak sekaku itu. Harusnya lebih fleksibel lagi. Misal saya taruh dalam apa yang sering saya share ke sosial media. Aku sering share soal Aku sering share soal soto. Nah, soto ini ada perdebatan. Soto itu harusnya dicampur apa dipisah? Itu aja orang sering berdebat. Pokoknya yang paling bener soto kok dipisah, soto kok dicampur. Padahal soto itu sejatinya dimakan. Iya toh. Tapi aku pro yang dicampur. Karena aku pro campur. Karena kalau dipisah takutnya kangen. Tapi soto Lamongan itu biasa yang jual itu nanya dulu. Iya. Mas, sotonya dicampur apa dipisah? Itu karena di sini. Ya, betul. Itu mengakomodir semua kelompok. Betul, karena itu pertanyaan itu muncul karena soto Lamongan itu biasanya hanya dijadikan sebagai sup atau lauk, bukan sebagai makanan yang dicampur dalam makanan utama. Makanan utama maksudnya nggak yang satu porsi soto gitu. Biasanya kan ibu-ibu kalau di Lamongan itu beli soto kuah tok. Nah, makanya kuahnya itu lebih banyak ditaruh di jirigen apa itu namanya termos kecil itu loh. Karena ya buat makanan keluarga, makan tengah gitu, bukan yang makanan satu porsi biasanya. Itu kalau dicampur. Tapi kalau untuk makan di tempat itu pasti harusnya dicampur. Ya, ini perumpamaan. Kembali ke poinnya gimana poinnya? Nah, itu perumpamaannya seperti sekarang itu seperti itu. Kondisinya itu seperti itu. Jadi kalau misalnya orang banyak mengenalku sebagai orang Muhammadiyah, lu berarti anti NU, berarti anti terhadap doa kunut ya nggak gitu, nggak sekaku itu. Sekarang kan tinggal kita perluas ngobrol kita sama orang lain supaya kita lebih ada rasa memahami. Nah, kadang-kadang anak zaman sekarang itu katanya ada fenomena namanya baterai sosial. Aku juga baru tahu ini. Ada namanya anak-anak zaman sekarang itu punya fenomena namanya baterai sosial, di mana mereka punya batas tertentu untuk bersosialisasi. Wah, aku udah seharian ketemu orang banyak, aku capek banget, baterai sosialku kayaknya habis. Sosialisasi itu bukan perkara baterai sosial. Sosialisasi itu perkara kue gelem apa ora gitu. Kalau kamu mau, ya kamu akan mau bersosialisasi. Kalau kamu nggak mau, yo pemikiranmu akan di situ-situ tok. Siapa tahu kan dia introvert anaknya, Kak. Ya introvert kan bukan berarti yang harus ngomong gitu dong. Ada dia harus diam gitu-gitu, menyerap, mendengar. Extrovert itu yang banyak ngomong. Iya, itu kan extrovert. Tapi kan introvert bukan berarti kamu harus diam selama di tongkrongan. Introvert kan biasanya mikir apa yang dikeluarkan itu harus pas, kira-kira menyinggung atau enggak, karena dia nggak enakan toh. Tapi kalau dia tidak mencoba memahami, ya kalau kata ada salah seorang bijak yang bilang ke saya gini, kalau kamu hanya berbicara tanpa mendengar itu hanya menyakiti. Artinya kita harus banyak mendengar. Kita juga kalau mau jadi pencerita yang baik, kita juga harus menjadi pendengar yang baik. Kalau jadi pendengar yang baik, artinya kita akan punya paham yang banyak, punya referensi yang banyak. Dulu saya di pesantren itu juga mengira bahwa ajaran yang di luar pesantren saya itu salah. Tapi begitu masuk ke lingkungan stand up, ada teman-teman yang dari Katolik, ada teman-teman dari waktu itu juga aku sering bantu teman-teman dari Gus Durian, itu menjadi terbuka. Oh berarti gini, oh berarti gitu, oh maksudnya ini tuh gitu. Semakin banyak kita bersosialisasi, semakin banyak kita ngobrol, semakin kita banyak untuk punya rasa paham dan toleran kita itu semakin jadi gini. Oh jadi untuk menjadi putih itu tidak perlu anti hitam. Tapi menjadi putih ya kita tahu bahwa itu ada hitam dan nggak apa-apa. Dan sebaliknya sama. Dan sebaliknya sama. Intinya begini, Mas Yusri, harus ada ruang-ruang perjumpaan yang lebih luas. Betul. Untuk bersosialisasi, untuk berkomunitas. Betul. Pilih jare wong Jawa, ngopine kurang ado. Pikniknya kurang jauh. Pikniknya kurang jauh. Saya ingat nih yang dikatakan Mbak Inaya itu dalam satu wawancara. Mbak Inaya ini kan suka traveling ya. Mbak Inaya ini pernah bilang begini, jadi perjalanan itu bisa membuka pikiran gitu ya, dan bisa mengasah kepekaan kita sebagai manusia begitu. Jadi ternyata traveling itu juga membawa manfaat yang luar biasa ya. Semakin kita jauh
mengadakan perjalanan traveling, Iya. semakin kita mengenal budaya, Betul. pikiran dari banyak orang. Iya, betul. Tapi saya ingin kembali, kalau soal itu saya pun juga oke, Iya. setuju. Bukan berarti saya menjadi Muhammadiyah, saya anti NU. Iya, itu dia. Bukan soal keragaman. Kalau Bukan. keragaman seperti itu memang sebuah keniscayaan. Iya. Itu sudah menjadi sunatullah. Tapi kalau pemuda kita ini digiring kasih asupan narasi-narasi yang bisa menyulut untuk membenci orang yang berbeda. Ini yang tentu harus kita waspadai. Iya. Gimana sih untuk mencegah itu gimana? Kalau aku begini, kalau aku sudahlah cukup di generasi kita saja. Untuk mencintai sesuatu itu kita harus anti terhadap yang lain. Artinya untuk generasi ke bawah kita dan yang harusnya kita amalkan ke generasi setelah kita itu adalah generasi yang mencintai tanpa mendiskreditkan golongan lain. Mencintai satu golongan tanpa mendiskreditkan golongan lain. Yang selama ini kita pupuk adalah ini dari pengalamanku ya, bisa aja salah, bisa aja benar. Dari pengalamanku, itu kalau kita mencintai sesuatu, itu kita harus tahu bahwa orang yang di luar kita itu jelek. Artinya nggak usah kayak gitu. Artinya kita hanya mencintai sesuatu yang mencintai sesuatu tanpa harus menjelekkan orang lain. Itu bisa nggak? Bisa. Memang susah, tapi bisa. Gitu. Kalau aku solusinya yang diharapkan itu putuslah rantai di mana kita harus selalu menuangkan kebencian dalam gelas yang harusnya kita minum untuk mencintai gitu. Untuk generasi setelah kita itu biar mereka mencintai tanpa harus membenci yang lain gitu. Mereka bisa kok kita mencintai dengan mentolerir yang lain gitu. Itu bisa. Selama ini sebagai seorang komika, pesan-pesan yang sering disampaikan ke publik itu apa? Wah, saya nggak ada. Saya nggak ada. Karena saya jujur. Saya jujur. Saya tidak ingin membohongi dengan aku seolah-olah daki-daki dalam setiap pesan komedi yang aku bawakan, enggak. Karena komedi dan memberi pesan itu adalah dua spektrum yang berbeda. Maksudnya pesan itu harus ada seni itu harus ada di atas pesan. Jadi harusnya seninya bagus dulu, baru pesannya kita pikirkan. Ya, maksudnya seni itu melampaui message-nya tadi. Betul. Ada kesenian yang harus kita bangun dulu sebelum pesannya itu kita sampaikan gitu. Nah, menurutku karena kalau aku dari pengalamanku itu seni yang dibuat itu harus sebijak mungkin untuk bisa memberikan pesan. Orang, apalagi dalam komedi ya, orang bisa saja memberi pesan, tapi kalau itu nggak lucu, ya berarti kamu hanya pidato, bukan berkomedi, gitu. Harus ada bijaknya dulu, ya. Yang membedakan seorang komedian dengan seorang penceramah. Betul. Di situ. Pesannya dulu, komedinya dulu. Pastikan itu lucu dulu, baru kamu kasih pesan. Seperti saya pernah nonton Mbak Inaya waktu teater apa itu ya, Mbak, yang kamu jadi OB Istana itu. Yang Cak Lontong itu apa itu? Sama Cak Lontong. Ya itu. Ya aku lupa juga. Iya itu. Jadi ada komedinya dulu, baru dia kasih kritiknya. Bukan kritik dulu baru ada lucunya. Itu beda. Kalau kritik dulu baru ada lucunya, ya artinya mengkritik tapi lucu. Tapi kalau ini komedinya bisa komedinya dulu baru bener juga ya gitu. Iya. Karena kritiknya. Ada kritiknya. Itu kan pesan. Iya. Itu pesan. Maksudnya salah satu fungsi komedi itu adalah membongkar wacana lama menjadi masuk wacana baru. Itu yang Mas Yusril bilang itu seni harus melampaui pesannya dulu. Jadi pesannya. Saya ke Mbak Inaya. Ya. Ke Mbak Inaya. Jadi itu tadi Mbak, pertanyaan yang sama kepada Mbak Inaya untuk mencegah anak-anak muda ini supaya mereka tidak terjebak pada praktek-praktek intoleran itu gimana Mbak? Ya kalau saya sih hemat saya ya kita sita semua HP-nya, semua kita blokir, media enggak ya? Wah kok kamu kayak Menkominfo? Kita blokir semua sini. Nah itu solusi Menkominfo. Enggak lah, aku enggak kayak Menkominfo. Aku enggak pernah ngambil duit sama dia.
Tapi kan kalau itu kan solusinya, solusi dari Oh, iya, orang-orang iya, iya. orang-orang itu kan seperti itu. Iya, Begitu iya. kita blokir, Betul. pokoknya yang penting generasi sekarang nggak mengenal pornografi, tapi identitas kita bocor kemana-mana. Aduh. Nggak mengenal pornografi tapi bisa buka open BO. Oh iya, nggak mengenal nggak mengenal pornografi tapi BTS duitnya kemana? Saya maunya Mbak Inaya Iya, menjawab. Iya, iya, monggo. Ya, apa gini? Kalau saya setuju dengan Gus, tapi maksud saya gini, apa sih kekerasan, kebencian itu kontranya apa? Saya rasa itu yang perlu dan penting banget untuk dijadikan arus utama. Jadi kontranya kan kasih sayang, kemanusiaan, terus kemudian welas asih. Ya itu yang perlu jadi sesuatu yang mainstream gitu. Nah ini dia harus keluar kemana-mana gitu. Saya ingat dulu pernah ada orang dari Kemendikbud gitu ya, waktu diwacanakan, oh ini harus ada misalnya masuk kurikulum kesetaraan dan segala macam. Saya ingat banget ada satu orang Kemendikbud ngomong gini, ya ini kita udah banyak ada kurikulum ini itu, kalau tambahin lagi tuh mau berapa banyak mata pelajarannya. Nah ini loh persoalannya kan di situ. Mereka menganggapnya itu harus keluar dalam mata pelajaran, padahal itu harusnya jadi kerangka. Dan itu harus jadi kerangka berpikirnya orang Indonesia kan, sebenarnya gitu. Yang diharapkan kan itu. Nah, itu yang perlu di mainstreamkan. Jadi kalau misalnya bapak ibunya semua sudah punya kerangka kemanusiaan, kerangka kasih sayang, kerangka welas asih, toleran dan segala macam, mau mata pelajaran matematika pun atau fisika atau apapun keluarnya tetap itu. Tetap itu ya. Nah, ini yang perlu di mainstreamkan gitu. Setuju saya. Artinya value yang baik tadi itu harus berada di semua mata pelajaran. Iya. Ya. Apapun mata pelajaran. Semua lini. Semua lini ya kan. Nah, kurikulum kita ini beda-beda Mbak Ina. Tiap tahun. Tiap ganti menteri. Tiap ganti menteri. Nggak, Solusinya jangan ganti menteri. Iya. Ini kan Merdeka belajar. Iya, kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Banyak juga ya pro kontra ya. Saya memuji ada yang Nggak, dia harus keluar di semua lini menurut saya. Itu jadi kebiasaannya orang Indonesia misalnya kayak gitu. Jadi kemanusiaan dan segala macam itu harus keluar di mana-mana. Nggak hanya misalnya kita ngomongin soal pendidikan, ya semuanya. Bahkan misalnya di olahraga gitu. Jadi jelas kalau itu sudut pandangnya. Jadi kalau ada kejadian kayak Kanjuruhan kemarin kan berarti harusnya frame-nya kemanusiaan. Nah kalau kemarin kemudian kejadiannya nggak kayak gitu, nah itu yang perlu kita evaluasi. Kok kita nggak di situ? Ya kan? Kemarin masyarakat kita nggak di situ. Kemarin bukan masyarakatnya, pimpinan. Iya, kemarin bukan wacana kemanusiaan itu, Mbak. Angin. Iya betul. Ya untuk ini membentuk karakter seseorang itu kan melalui beberapa hal. Tadi yang disebut Mbak Ina ya, olahraga. Tapi juga di situ ada olah hati, olah pikir, dan olah rasa, empat hal ini harus menyentuh ke beberapa dimensi tadi. Tapi ini menarik sekali. Ini pertanyaan berikutnya terakhir, pertanyaan ketiga. Ya kita ini mungkin generasi muda apa tua sih kita? Kita generasi, ya kita bisa dibilang tua kalau kita nggak ngerasain Walkman. Nah itu kita tua itu. Kita yang masih bawa tape kemana-mana itu tua banget. Kita kan masih muda kalau masih ngerasain Walkman, CD atau iWa segala macam itu masih muda. Tapi kalau udah bawa tape kemana-mana itu tua banget. Sayur, kamu lupa tadi kamu cerita Win-M loh. Ya Win-M muda loh. Win-M tuh muda loh. Tapi Win-M tuh kita seru loh itu, bisa ganti-ganti skin. Pakai lampu. Ngeluh aku. Iya. Jadi Mbak Inaya, Mas Yusril ya, Gus Dur, Cak Nur, Buya Syafi'i itu mewarisi punya legacy ya, yang harus kita lanjutkan begitu mengenai isu keislaman, keindonesiaan, kemudian apa tadi satunya kemanusiaan gitu ya. Kan banyak itu karya-karya beliau itu.
anak-anak muda ini kayaknya miskin literasi. Mungkin kalau zaman kita dulu kan baca itu ya pakai buku begini ya. Nah, sekarang ini era medsos, yang dilihat itu bukan membaca buku atau ilmu pengetahuan tadi itu. Yang dilihat itu yang lain. Artinya literasi rendahnya literasi ini bisa berakibat pada rentan terhadap pemahaman-pemahaman yang tadi saya bilang di awal, mempengaruhi seseorang dan terjebak pada wacana-wacana intoleran, kekerasan tadi itu. Apa sih yang harus kita warisi dari tokoh-tokoh hebat seperti Gus Dur, Cak Nur, Buya Syafi'i? Kalau duit itu jelas nggak mungkin. Jelas enggak. Kan kalau duit itu terputus, amalannya nggak terputus kan ilmu. Oh iya. Iya toh. Ilmu betul. Ilmu. Sodako itu nggak akan putus. Tapi menurutku gini, aku bisa memandangnya dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah memang iya generasi sekarang itu generasi yang minim literasi. Artinya semakin kesini orang itu semakin enggan untuk nonton sesuatu yang menurut dia membosankan. Maksudnya membosankannya dalam artian kalau kita baca buku dan isinya cuma teks itu membosankan mungkin ya. Tapi sekarang itu aja, dulu orang baca buku bosan, akhirnya pindah ke televisi. Televisi bosan, mereka pindah ke YouTube. Sesuatu yang lama pindah ke TikTok gitu. Kalau dirasa semakin kesini durasinya semakin pendek. Orang dulu baca buku bosen ganti, ganti TV. TV orang ganti ininya tinggal pencet remote. YouTube orang bosen kontennya ganti tinggal pencet close. Sekarang TikTok tinggal slide, ya kan. Artinya ya memang generasi sekarang itu lebih suka sesuatu yang singkat. Makanya konten-konten quote itu pasti laku. Konten-konten dengan kutipan kata-kata bijak itu pasti laku. Laku gitu ya? Laku. Itulah yang dia lakukan Habib Ja'far kan, Bib? Mungkin pendekatannya. Nah itu, aku di sini bukan pengen inian Habib Ja'far, tapi Habib Ja'far itu adalah orang yang bisa beradaptasi di situ. Betul. Artinya kalau kita mau mewarisi dan merawat, artinya memang kita juga harus lebih berkembang, lebih adaptif terhadapnya. Artinya mungkin bisa disajikan konten-konten yang lebih singkat, yang lebih bisa untuk anak muda ini serap. Karena bukan kita menuntut anak muda sekarang untuk bisa memahami kita, tapi kitanya harus beradaptasi dengan anak muda zaman sekarang. Itu menurutku salah satu solusi yang mungkin menjadi PR kita bersama untuk merawat apapun yang mungkin menjadi buah pikir dari Buya, menjadi buah pikir dari Cak Nur, menjadi buah pikir dari Gus Dur, segala macam itu tokoh-tokoh yang lahir sebelum kita yang ilmunya itu luar biasa, dan kita wajib merawat ya dengan cara yaitu kita harus beradaptasi dengan zaman yang sekarang. Tapi ya nggak sampai yang kita pakai teks terus kutipan terus kita joget-joget gitu, nggak juga. Ya walaupun itu iya terus gini dalam ini surat ini gitu kan nggak sambil joget-joget. Artinya kita bisa beradaptasi dari situ. Dari podcast ini dipotong kemudian ada beberapa ada quote-nya atau ada kata-kata yang mungkin bisa disampaikan. Mungkin nggak harus yang panjang 30 menitan, tapi kita bisa memotongnya jadi beberapa bagian. Ini kan banyak guyonnya kan ini. Banyak guyon daripada isinya loh gitu. Intinya harus adaptif. Intinya harus adaptif. Nah, menurutku salah satu contoh yang bagus adalah Habib Ja'far itu, yang dia sangat tahu dengan siapa dia berbicara, dengan di zaman apa dia hidup gitu. Dia hidup di zaman sosial media, berbicara dengan anak muda. Yang satu sisi ya memang harus dengan komedi. Iya. Gitu. Kan sekarang ini banyak saya lihat quote dari Gus Dur, quote dari Buya Syafi'i, Cak Nur. Kan bisa kita jumpai dengan mudah. Betul. Ya harusnya itu ya. Di asupan mereka. Betul. Bahwa mereka ingin membaca bukunya, ya mereka harus cari bukunya itu. Ya bagus ya. Itu Mbak Ina ya, gimana? Ya sebelum aku jawab, gini, apa yang diomongin Yusril tuh aku setuju 100%, tepat banget, betul. Tapi aku mau nambahin, karena menurutku tidak ada satu faktor tunggal ya. Iya betul. Kalau ini, saya tuh Mas Sofan sering banget ditanya kayak gitu. Ini anak muda soalnya begini, anak muda begitu. Jadi kita harus ngapain ke anak muda? Kebanyakan, terutama kalau mohon maaf para boomer ya, itu beneran.
Suka komplain. Anak muda begini-begini anak. Mbak Naya, Apa? Bumer tuh kamu nggak perlu minta maaf. Dia nggak nonton acara ini. Siapa tahu. Oh siapa tahu ada. Atau anaknya lapor ke orang tuanya. Oh iya, kalau itu lebih mungkin. Kalau itu lebih mungkin. Para bapak ibu boomer. Jadi yang sering komplain gitu ya, anak muda begini, anak muda begitu. Tadi kayak Mas kan juga bilang gitu, anak muda sekarang maunya yang instan, nggak mau baca gini-gini segala macam. Mohon maaf ini ya, pertanyaannya mereka itu lahir dari mana gitu aja. Jadi kalau mereka sampai bisa kayak gitu, dulu tuh ada satu guru saya yang selalu ngomong gini, kalau murid salah, yang salah gurunya. Kalau murid melakukan kesalahan, yang salah gurunya. Artinya apa? Artinya mereka itu kan mewarisi dari generasi sebelumnya. Betul. Iya. Gitu. Jadi itu juga perlu diperhatikan. Jadi jangan komplain aja. Ya. Mereka kayak gitu ya karena nggak diajarkan. Ya. Mereka nggak, misalnya kayak gini. Minat membaca kita kan memang rendah banget. Kalau tadi Mas Opan mau ngomongin soal membaca kan, Ya. minat membaca kita rendah sekali. Lah wong skor PISA kita aja nomor 2 dari bawah. Comprehensionnya jelek segala macam. Ya terus maksudnya kita mau menyalahkan apa namanya generasi muda yang nggak fair juga gitu. Jadi itu juga kita harus perhatikan bahwa ini PR-nya kalian sebenarnya gitu. Nah itu satu. Yang kedua, kalau kita ditanya legasi apa dari tokoh-tokoh besar seperti Cak Nur, seperti Buya, seperti Gus Dur, atau tokoh-tokoh lainnya kayak Bu Gedong misalnya, Pak Teja Sumatana, terus habis itu ada Romo Mangun gitu ya. Apa yang kemudian bisa dibawa dan dijadikan legacy? Ya kita sebenarnya gini, mereka sebenarnya sudah menunjukkan besar sekali, mereka bisa menjadi inspirasi, mereka menginfluence. Hari ini kan semua anak itu kan menggunakan kata-katanya influencer. Iya. Influencer ya. Nah, mereka ini the original influencer kalau menurut saya. Tokoh-tokoh itu the original influencer. Dan nggak seperti influencer yang sekarang gitu, misalnya menginfluence orang untuk entah itu untuk belanja atau untuk melihara macan di rumah gitu. bukan itu, tapi kemudian mereka menginfluence dalam kemanusiaan, dalam kebaikan gitu. Kenapa mereka bisa menginfluence kayak gitu? Karena mereka ngelakoni. Jadi kalau mau dibilang warisannya apa yang perlu kita bawa, ngelakoni, terus ngopeni. Ya itu dilakuin. Dua ini. Iya, saya rasa itu yang bikin mereka jadi inspirasi. Melakukan. Ada tindakannya, ada aksinya, beraksi dan juga merawat. Ngopeni itu merawat. Menjaga. Ketemu tadi itu loh. Ngopeni itu mau nggak mau harus ketemu. Ya. Untuk merawat itu. Iya. Merawat itu. Luar biasa. Karena anak zaman sekarang memang butuh influencer banget ya. Maksudnya kadang-kadang kita sebagai orang-orang ini melihat anak zaman sekarang itu terlalu percaya influencer ketimbang nasihat orang tuanya. Kadang-kadang ya, nggak semuanya, tapi kadang-kadang mereka terlalu melihat omongan influencer ini bener. Omongan orang tuanya adalah teori lama yang harusnya sudah usang gitu. Bahkan yang ahli aja ditentang gitu. Ya Allah, sekarang itu anak-anak muda zaman sekarang itu lebih percaya konsep intermittent ketimbang dari dulu kita sudah punya konsep namanya puasa. Intermittent itu sekarang adalah yang intermittent itu sebenarnya adalah puasa. Tapi ya itu karena konsepnya itu sudah diubah, sudah adaptif terhadap masa yang sekarang. Padahal konsep zaman dulu puasa menahan, enggak, itu konsep mungkin retorika bahasa kita atau narasi kita yang harus diubah gitu, bahwa puasa itu nggak sekedar menahan diri dari hawa nafsu, nggak sekedar itu, jauh dari itu. Orang sudah mengkonsepkan tentang intermittent ini sekarang. Padahal timbangannya intermittent poso Senin Kemis atau puasa Daud. Itu kan ajaran yang sudah diwariskan. Nah itu loh salah satu contoh kasus yang menjawab sangat mewakili pertanyaan ketiga ini, bahwa sekarang orang lebih percaya intermittent ketimbang konsep puasa Daud atau konsep puasa Senin Kemis gitu. Luar biasa. Kayak ada isinya ya ini ya. Kayak hebat ya, kita macam pintar
Elok. Kita harusnya udah ada di level bincang kenegaraan ini. Kalau aku ngaku jadi anaknya Gus Dur, percaya ya? Percaya. Orang tuh sering heran karena orang nontonnya saya nariotok sih soalnya. Jadi nggak percaya ketika ngomong soal gini-gini, mereka kayak mosok sih. Mungkin kalau kamu ngomongnya enggak. Ngomong kayak gini gitu ya. Ya, artinya ini tantangan bagi guru, dosen, orang tua, ya, tokoh masyarakat, bagaimana mereka bisa beradaptasi. Dan pendidikan anak-anak hari ini, pemuda hari ini tentu berbeda dengan pendidikan waktu saya dulu, zaman kita dulu, begitulah intinya. Kata Mbak Inaya tadi, ya jangan salahkan anaknya, mungkin gurunya atau orang tuanya yang mungkin dia tidak adaptif atau tidak punya strategi bagaimana mendidik mereka, kira-kira gitu lah ya. Pemirsa, tidak terasa ini sudah 46 menit sudah berlalu. Terlalu tinggi. Ini walaupun banyak guyonnya, tapi pesan-pesan yang luar biasa dari beliau berdua itu bisa dijadikan sebagai inspirasi oleh anak-anak muda. Gitu. Sebelum diakhiri, tos dulu lah. Oke, para pemirsa, sampai jumpa di Bifan di sesi-sesi berikutnya. Ini memang lain dengan narasumber-narasumber sebelumnya. Ini banyak guyonnya, tapi pesan-pesan moralnya luar biasa ya. Iya. Oke pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.